Shalom. Nah, pagi ini kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya nanti. Semuanya lipat tangan, sudah tidak ada yang main-main lagi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Semuanya sudah lipat tangan, tutup mata. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami. Untuk kami bisa mempersiapkan diri, kami mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami dan terus memberikan sukacita buat kami untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu kami, kiranya menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Shalom. Wah, apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah? Sudah mandi, sudah harum, sudah mempersiapkan diri. Nah, Kak Nana apa kabarnya nih Kak Nana? Baik dong, kalau Kak Dian gimana nih? Puji Tuhan, sangat baik sekali. Semoga nih ya semuanya kita dikasih kesehatan sama Tuhan sekalipun kondisinya masih seperti ini. Anak-anak masih beribadah melalui streaming. Kita memang kangen tapi ya kita harus tetap mengucap syukur. Bener banget. Gitu ya. Nah Tuhan Yesus kasih nggak sama Kak Nana? Kasih banget, jadi selama ini Tuhan Yesus tuh sayang banget sama aku, memelihara aku. Oh, Tuhan Yesus memelihara Kak Nana, puji Iya dong. Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menetapkan langkah-langkah yang terbaik nanti untuk kedepannya buat Bener. kehidupan Kak Nana juga adik-adik di rumah. Kita mau pujikan sebuah lagu nih Kak Nana. Iya, Lagunya lagu lama, tetapi lagu ini memberkati kita semua. Bener Boleh banget. nyanyi sama-sama mama, sama-sama papa, semuanya boleh diajak nyanyi. yuk. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, jadi kita ini manusia ya, kita itu anak-anak Tuhan. Burung pipit aja dipelihara loh Kak Dian. ya. Dikasih makan tanpa meminta. Terus bunga-bunga yang ada di taman itu semuanya cantik, cantik, cantik. Tanpa meminta juga sama Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya. Pasti dipelihara. Benar. Nah sekarang kita mending memuji nama Tuhan yang mengatakan burung pipit. Oke. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, karena Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita, sudah mendampingi kita dalam langkah-langkah kita juga. Kita mau menyiapkan hati kita nih Kak Nana. Untuk hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah juga sikapnya yang baik, semuanya ditunggu, duduknya yang rapi. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan terima kasih Yesusku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan melanjutkan dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan menjadi berkat buat kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih anak-anakmu sudah memuji Tuhan. Sekarang ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami hikmat, akal budi bijaksana, supaya kami anak-anakmu boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan menerapkan dengan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh diberkati Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai semuanya, kembali lagi di vlognya Kak Lia hari ini. Nah, hari ini Kak Lia nggak mau bahas tentang unboxing all shopnya Kak Lia, atau tutoring make up, atau bikin masker, atau kita mau bahas makan-makan, enggak. Tapi Kak Lia mau bahas tentang firman Tuhan di sekolah minggu GIA Klayatan. Nah, temanya apa nih Kak Lia? Hari ini kita mau membahas tentang pemeliharaan Tuhan. Ayo, siapa yang di sini selalu dipelihara oleh Tuhan? Kak Lia nih tetap dipelihara oleh Tuhan nih. Buktinya apa? Buktinya Kak Lia sekarang semakin gemuk badannya. Yang di rumah sambil mikir tentang pemeliharaan Tuhan, Kak Lia mau cari orang dulu nih di sini nih. Siapa ya kira-kira yang bisa ditanyain untuk cerita tentang pemeliharaan Tuhan? Oh ada. Siap nih. Hai Kak Dian. Hai. Bentar, Kak Lia sambil duduk nih di sini Ya, nih. ya. Nah, Kak Lia nih sekarang lagi cerita sama teman-teman sekolah minggu yang di rumah nih. Say hi dulu dong. Hai. Nah, tema tentang cerita sekolah minggu hari ini itu tentang pemeliharaan Tuhan, Kak Dian. Oh. Kak Lia mau nanya nih sama Kak Dian. Kak Dian pernah merasakan pemeliharaan Tuhan nggak? Oh, pernah. Pernah. Wah, boleh dong cerita sama adik-adik yang di rumah nih di sini nih. Sebetulnya banyak sih Kak Lia kalau pemeliharaan Tuhan itu. Apa Pasti ya banyak yang seru ya, yang seru. Boleh satu aja deh Kak Dian, jangan banyak-banyak. Oh ya itu, waktu itu Kak Dian pernah melakukan perjalanan nih Kak Lia. Tapi di tengah perjalanannya Kak Dian, itu mobilnya mogok. Mogok karena mesinnya itu panas, meledos. Begitu loh. Tapi karena pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, setelah menunggu sekian lama,
akhirnya bisa nyala lagi. Akhirnya sampai tempat tujuan selamat, bisa pulang lagi selamat. Lah itu udah di tengah jalan kan takut nih ya. Iya. Takut ini nyampe ndak, bisa pulang ndak, kayak gitu Kak Lia ceritanya. Wah, Kak Dian dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih sharingnya ya Kak Dian. Bye-bye. Ya, bye-bye. Nah, kalau Kak Dian dipelihara oleh Tuhan waktu perjalanan ke pantai, jadi Kak Dian bisa berangkat dan pulang dengan selamat. Kalau ada di rumah, dipelihara Tuhan seperti apa nih? Kalau cuma satu contohnya nggak asik ya. Kita mau cari orang lagi yang bisa ditanya-tanya tentang pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Siapa ya? Kok ada orang lagi nih? Cobalah kita cari sekarang. Wah, ada orang di sini Weh. ternyata. Hei Kak Lia. Hai Kak Asa. Enak Kak Asa sibuk nih. banget Kak. Waduh, coba sih lihat kerjaannya Kak Asa. Aduh, banyak tugas sekarang Kak. Waduh iya nih. Kak Asa, Kak Lia lagi cerita sama teman-teman yang di rumah nih. Oh ada Kak Doli juga lewat-lewat. Kak Asa, Kak Asa pernah merasakan penyertaan Tuhan nggak? Pernah dong Kak? Apa dong itu? Boleh Sekarang. cerita nih sama Iya adik-adik di sekarang rumah. nih Kak. Apa dong? Apa? Sekarang kan semuanya lagi online. Mm-mm. Otomatis tugasnya juga online dan itu banyak banget Kak. Oh tugasnya. iya, pasti banyak ya Kak ya. It's the one and only Digo Double G. Terus, apa Nah. yang Kak Asa rasakan nih? Nah sama Tuhan dikasih kekuatan untuk menjalankan tugas online ini. Setiap hari ada tugas. Senin sampai Sabtu. Jadi tugasnya banyak banget. Iya, belum juga aktivitas yang lainnya. Untung sama Tuhan disertai, masih diberi kesehatan. Jadi tugasnya selesai, Kak Asa juga masih tetap sehat ya, bisa beraktivitas yang lain. Itu semua karena penyertaan Tuhan ya. Iya. Oke, terima kasih banyak sharingnya Yoi, Kak Asa. Kak. Bye-bye. Dah. Nah, kalau Kak Asa merasakan penyertaan Tuhan lewat tugas-tugas yang diterima. Di Alkitab ini ada sebuah cerita tentang penyertaan Tuhan. Bentar ya Kak, lihat taruh dulu. Oke, udah pas nih. Coba lihat. Ya, penyertaan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya seorang janda. Jandanya ini miskin. Ada yang pernah dengar cerita tentang janda miskin di dalam Alkitab? Oh iya banyak ya. Nah ini salah satu cerita kita mau angkat, mau buka Alkitab nggak ini? Yang ada Alkitabnya boleh dibuka ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kak Lia mau coba kupas satu persatu di sini ya. Judulnya Minyak Seorang Janda. Ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, seorang janda ini dulu adalah seorang istri dari nabi, tetapi nabi itu meninggal. Kemudian dia harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, tetapi uangnya masih tidak cukup karena anaknya ada cukup banyak dan dia membutuhkan biaya hidup yang cukup banyak. Apa yang dilakukan? Dia harus pinjam uang atau berhutang kepada orang lain. Dan ketika dia sudah berhutang banyak, dia nggak bisa bayar hutangnya, dia nggak sanggup bayar hutangnya. Kalau dia nggak bisa bayar hutangnya, otomatis waktu itu hukumnya adalah anaknya yang diambil menjadi seorang budak oleh orang yang tadi dipinjemi uang. Nah, kasihan ya. Kemudian ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadamu apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah, diceritakan di sini ditanya sama Elisa nih, punya apa di rumah yang kira-kira bisa menghasilkan uang gitu loh. Dia jawab, "Saya ini sudah gak punya apa-apa, yang saya punya itu buli-buli." Buli-buli itu
kayak wadah dari tembikar, gentong, tapi nggak terlalu besar, gentongnya tinggi gitu, bentuknya gini. Itu berisi minyak, dan isi minyaknya pun tidak banyak sekali gitu, enggak, tapi dia memiliki itu. Kemudian ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Apa yang disuruh oleh Elisa? Elisa nyuruh ibu janda tadi untuk pergi cari bejana-bejana yang kosong, tempat-tempatnya minyak yang masih kosong. Disuruhnya jangan ngambil cuma sedikit, tapi carilah yang banyak. Kemudian carilah ibu itu. Pergilah perempuan itu daripadanya. Oh maaf, ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dia harus mengisi bejana-bejana yang kosong tadi dengan minyak yang dari bejananya miliknya ibu tadi. Padahal kan cuma satu bejana ya. Terus isinya juga enggak penuh ya. Kok disuruh ngisi bejana-bejana yang banyak yang kosong tadi. Tapi ibu itu melakukan dengan sepenuh hati. Diisilah bejana itu. Dituang terus ke satu bejana penuh. Pindah lagi ke bejana yang lain. Dituang lagi sampai penuh. Dan dia mengisi semua bejana yang kosong tadi sampai semuanya terisi penuh. Nah, kemudian diceritakan di ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Jadi terus dituang semuanya sampai penuh ya. Kemudian ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Apa yang disuruh ibunya? Loh ini wes kebak ini loh. Kok gak ndang-ndangi jajarno bejana sing lain si anakku ini ya apa? Ternyata bejananya itu sudah habis. Dan apa yang terjadi? Minyaknya itu sudah berhenti mengalir dari bejana yang dimiliki oleh ibunya tadi. Berarti semua bejana sudah terisi dengan penuh. Setelah terisi dengan penuh, apa yang harus dikerjakan lagi oleh ibu ini? Di ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Apa yang harus dikerjakan ibu ini? Ibu ini suruh pergi untuk menjual minyak-minyak yang di bejana-bejana yang sudah penuh, yang jumlahnya banyak tadi. Enggak disebutkan jumlahnya berapa, tapi itu jelas banyak. Dan kemudian dipakai untuk membayar hutang. Jadi hutangnya ibu tadi sudah lunas, ibu tadi sudah enggak punya hutang lagi. Kemudian masih ada sisa uang loh yang bisa dipakai untuk kehidupan ibunya setelahnya. Jadi ibunya enggak hutang-hutang lagi, enggak pinjam-pinjam uang lagi sama yang lain. Nah, disinilah ibu ini kita tahu bahwa hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika ia mengandalkan Tuhan, apa yang ia terima? Ia menerima pertolongan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan. Itu yang harus kita contoh dari ibu ini. Apapun yang kita kerjakan, sekalipun kita susah, kita seneng, kita lagi marah, kita lagi happy-happy, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, ayo kita sekarang mau buka ayat hafalan kita hari ini. Disiapkan Alkitabnya semuanya, kita mau buka di 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya
sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita boleh nggak khawatir? Boleh kita khawatir, tapi kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Kalau tadi Kak Dian merasa dia nggak bisa pulang karena mobilnya mogok, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong. Kalau Kak Asa merasa bahwa tugasnya banyak, takut nggak selesai, tapi Tuhan memelihara Kak Asa sehingga tugas-tugasnya bisa selesai. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan, tetap merasakan penyertaan Tuhan sehingga kita selalu bisa mengucap syukur. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang kami rasakan. Tuhan, ajar kami untuk selalu bisa merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami dan menolong hidup kami. Ajar kami juga untuk selalu tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di vlognya Kak Lia yang lain lagi. Bye-bye. Halo, salam. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lia. Bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan memakai nabinya seorang nabi, yaitu Nabi Elia, untuk menolong ibu janda tadi yang khawatir menghadapi kehidupannya, khawatir menghadapi masa depan karena dalam kehidupannya ibu janda ini tidak punya apa-apa, dia utangnya banyak dan dia hidup dengan 2 anaknya. Nah, tetapi karena pemeliharaan Tuhan sehingga Tuhan mengirimkan seorang nabi menghampiri ibu janda ini, sehingga ibu janda ini tetap hidupnya dipelihara dan dicukupkan kebutuhannya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas. Kita akan sediakan kertas buffalo seperti ini. Pertama kertas, terus pena, gunting, lem, strapless ya. Kita akan siapkan kertas buffalo-nya. Kita pakai lebarnya ini 11 ya. Ini 11. Terus panjangnya ke sini 16. Nah, kita akan membuat sebuah guci ya. Nah, seperti ini. Nih. Ini kita bentuk guci ya. Kita bentuk guci. Terus seperti yang difirmankan tadi, guci diisi air dan ini kita bentuk air. Kita bentuk airnya ya. Nah, kalau sudah jadi gucinya, terus sudah jadi gambarnya tadi, airnya tadi, kita akan lem. Seperti ini ya Kak ya. Nah, seperti ini. Nah, yang dikuci tadi itu di sini dibentuk, dikasih garis untuk masukkan ini airnya tadi, ya. Terus kita lubangi. Bentar ya.
Kok susah ya? Nah, seperti ini. Seperti ini ya, Kak ya? Nah, seperti ini. Seperti ini. Akan kita tempelkan di sini. Seperti ini. Nah, terus kalau sudah jadi, sudah ditempel, nah di sini nanti ditulisi ayat mas tadi. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, yang kalimatnya di sini. Apa sih maknanya air ini? Air itu diibaratkan sebagai kesedihan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita untuk menghadapi masa depan. Seperti yang dialami Ibu Janda tadi. Tapi karena Tuhan yang penuh kasih, nah, Tuhan yang selalu siap mendengarkan keluh kesah kita, doa kesulitan kita akan tuangkan. Seperti ini jadinya. Nah, kita tarik ini airnya mengalir. Nah, seperti ini ya. Di sini ditulis ayat masnya dan di sini kalimatnya. Oke, jangan lupa ya. Ayat masnya 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ialah yang memelihara kamu. Oke, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.